I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Dwi Hasanah dengan NPM 2501030086. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai Microsoft Word. Yang pertama yaitu menyisipkan tabel dan gambar. Yang kedua, mengatur bab dan subbab menggunakan fitur multi-level list. Yang ketiga, mengatur format dokumen seperti margin, spasi, perataan paragraf, dan penomoran halaman. Yang keempat, yaitu membuat halaman cover, lembar pengesahan, dan lembar persetujuan, kemudian dibuat daftar isi. Yang kelima, yaitu membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley. Di sini saya sudah mempunyai instruksi editing dan layouting. Di sini ada 5 soal dan saya akan memberikan tutorialnya dari mulai nomor 1 hingga nomor 5. Kita mulai dari nomor 1, yaitu memasukkan minimal 2 tabel dan 2 gambar yang masing-masing dilengkapi dengan judul atau caption sehingga dapat terintegrasi secara otomatis ke dalam daftar tabel dan daftar gambar. Caranya kita buka terlebih dahulu dokumen yang akan kita edit. Nah, di sini ada tabel 1, tabel 2, gambar 1, dan gambar 2. Nah, di sini tabel dan gambarnya sudah ada di bagian paling bawah. Untuk mengeditnya, yaitu pertama-tama kita copy terlebih dahulu untuk tabel 1, kemudian kita paste di bagian yang tabel 1 itu. Nah, di sini, ini dihapus terlebih dahulu. Kita enter, kemudian kita paste. Nah, untuk tabel ini kita harus menghilangkan border terlebih dahulu. Kemudian yang judul ini, bagian judul, kita tambahkan border atas dan border bawah, yaitu bottom border dan top border. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita blok semuanya, tabelnya, dan kita tambahkan yang border bawah atau bottom border. Nah, untuk pedoman skripsi, tabelnya seperti ini ya teman-teman. Dan untuk insert captionnya, caranya yaitu tabel satunya kita hapus terlebih dahulu, kemudian kita pergi ke reference, ke menu reference. Nah, di menu reference ini, di bagian sebelah sini, ada insert caption. Kita klik saja insert captionnya, kemudian kita cari yang tabel 1 titik. Nah, jika di teman-teman tidak ada, bisa membuat new label di sini. Kemudian ketikkan tabel 1 titik, kemudian di OK. Seperti ini, tabel 1 titik. Nah, kemudian di OK. Kayak gitu ya teman-teman. Kemudian kalau sudah, kita OK. Nah, di bagian sini, kita edit lagi. Fontnya seperti biasa, Times New Roman. Dan untuk size fontnya itu 12. Dan tidak miring ya teman-teman, tetap lurus. Dan untuk warna fontnya itu hitam atau auto aja. Nah, yang tabel 1 sudah selesai. Kemudian kita edit yang bagian tabel 2. Pertama-tama seperti yang tadi, copy terlebih dahulu tabel 2-nya. Copy. Kemudian kita taruh ke bagian yang tabel 2. Hapus terlebih dahulu. Enter. Kemudian kita paste. Nah,
Kemudian kita no border terlebih dahulu. Dan untuk bagian judul kita tambahkan border atas dan bawah. Top border dan bottom border. Kemudian kita blok semuanya dan kita tambahkan yang bottom border. Nah, untuk insert captionnya lagi, seperti tadi ke menu reference, kemudian insert caption, tabel 1. Nah, karena tadi sudah ada tabel 1.1, maka selanjutnya akan menjadi tabel 1.2. Kalau memakai insert caption ini, maka akan berurutan ya teman-teman. Jadi kita nggak usah ngetik manual. Tinggal edit fontnya saja, ganti menjadi Times New Roman 12 dan hitam. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita edit bagian gambar. Untuk bagian gambar ini, captionnya biasanya ada di bawah foto gambarnya ya teman-teman. Jadi kita pindahkan terlebih dahulu sebelum kita copy supaya lebih gampang. Nah, kemudian kita copy, kemudian kita paste di bagian yang gambar 1. Gambar 1. Nah, ini. Hapus terlebih dahulu, kemudian enter. Ketik enter. Nah, kita copy. Nah, untuk gambar ini biasanya ada di tengah ya, teman-teman. Jadi rata tengah. Dan ini kita hapus terlebih dahulu gambar 1-nya. Untuk insert caption sama seperti tabel ya teman-teman. Jadi ke menu reference, kemudian insert caption. Nah, untuk labelnya kita ganti ke gambar 1 titik. Nah, kalau di teman-teman belum ada label gambar 1 titik ini, bisa ke new label terlebih dahulu. Nah, kita edit, ganti font menjadi Times New Roman 12 hitam biasa. Nah, untuk caption gambar biasanya itu ada di tengah juga ya teman-teman, di tengah. Jadi ada di bawah gambar dan di tengah. Selanjutnya untuk gambar yang kedua, kita copy terlebih dahulu. Copy. Copy, kemudian kita paste di gambar 2. Ini hapus terlebih dahulu, enter. Nah, kita ketengahin. Nah, untuk gambar 2 ini kita hapus. Ke menu reference, insert caption, gambar. Di label ini gambar 1 titik. Nah, nanti selanjutnya akan mengikuti yang dari sebelumnya. Seperti tabel tadi ya teman-teman. Jadi, kalau udah ada gambar 1.1, maka selanjutnya akan menjadi gambar 1.2. Kita edit lagi. Hitam, Times New Roman 12. Tengahkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk yang kedua, jadi yang nomor 1 ini sudah selesai ya teman-teman. Oh iya, untuk ini, membuat daftar tabel dan daftar gambar. Jadi sebelumnya kita harus menambah page dulu ke menu insert. Ke menu insert, kemudian blank page. Nah, blank page
Kemudian kita ketikkan daftar tabel dan daftar gambar. Untuk daftar tabel dan daftar gambar ini kita blank space aja. Salah. Kita page break. Nah, page break. Kita page break. Nah, untuk daftar tabel ini kita edit terlebih dahulu jadi Times New Roman 14 dan bold. Terus ketengahin. Kata tengah. Nah, untuk membuat daftar tabel ini kita ke menu reference. Nah, di bagian insert caption ini ada tiga tombol. Jadi kita pilih yang paling atas ini, sebelah kanan insert caption yang paling atas. Nah, kemudian akan muncul seperti ini, dan untuk caption labelnya kita ganti ganti menjadi tabel 1 titik karena kita akan membuat daftar tabel. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah jadi untuk daftar tabelnya. Kemudian daftar gambar. Ini kita edit terlebih dahulu menjadi Times New Roman 14 bold, hitam bold, dan di tengah. Enter. Nah, ke menu reference, kemudian sebelah kanannya insert caption ini yang paling atas. Nah, di sini akan muncul seperti tadi. Karena kita akan membuat daftar gambar, jadi caption labelnya gambar 1 titik. Oke, nah sudah jadi ya teman-teman. Nah, untuk yang nomor 1 ini kita sudah selesai ya. Nomor 1 ini kita sudah selesai. Jadi untuk nomor 1 ini sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 2. Aturlah penomoran bab hingga subbab-bab menggunakan fitur multi-level list dan pastikan daftar isi dapat muncul secara otomatis. Caranya, kita buka dokumennya. Kemudian kita ke menu home. Ke menu home, kita klik yang di sini, teman-teman. Ini kan di sini ada kayak poin, untuk poin kayak 1, 2, 3, titik, dan lain-lain. Nah, kita pencet yang bagian kanan. Bagian kanan ini, kemudian klik Define New Multi-Level List. Nah, untuk yang nomor 1 ini, kita pencet more terlebih dahulu untuk selengkapnya. Nah, nomor 1 ini, yang level 1 ini, link level to style-nya itu kita ganti ke heading 1. Dan level to show in gallery-nya itu level 1 ya teman-teman. Kemudian untuk enter formatting for number, kita hapus terlebih dahulu, kemudian kita ganti menjadi tulisan bab. Kemudian jangan lupa ada spasi di situ ya teman-teman. Bab kemudian spasi 1. Selanjutnya, untuk number style for this levelnya ini kita ganti menjadi Romawi. Romawi yang kapital ya teman-teman. Dan kita edit bagian fontnya. Bagian fontnya itu Times New Roman bold. Nah, karena di bab itu harusnya size-nya 14 ya. Di bawahnya juga ya, Times New Roman. Font style-nya bold. Size-nya 14. Dan untuk font color-nya itu automatic atau hitam. Nah, selanjutnya untuk yang level 2
ini link level to style-nya itu kita ganti ke heading 2. Dan level to show in gallery-nya juga 2. Kemudian, yang enter formatting for number ini kita hapus terlebih dahulu. Dan include level number from itu kita pencet yang 1 terlebih dahulu. Kemudian titik, tambahkan titik. Dan number style for this levelnya kita ganti menjadi angka biasa. Angka 1, 2, 3 seperti biasa ya. Kemudian fontnya kita ganti ke Times New Roman. Ini juga ya, Times New Roman. Bold. Nah, di heading 2 ini untuk size-nya itu 12 ya teman-teman. Karena ini merupakan subbab. Jadi size-nya 12. Nah, karena di awalnya ini pakai Romawi, kita centang bagian legal style numbering-nya ya. Dan untuk follow number width-nya itu kita ganti ke space. Sebelumnya yang nomor 1 ini kita ganti ke noting aja ya. Kemudian yang nomor 3 kita ganti ke heading 3 dan level 3. Heading 3, level 3. Dan untuk enter formatting for number-nya kita hapus terlebih dahulu. Kemudian yang untuk include level number from ini, pencet yang level 1 terlebih dahulu, kemudian kasih titik. Dan kemudian pencet yang level 2 di include level numbering number form ini, level 2, kemudian kasih titik lagi. Dan untuk number style for this levelnya kita ganti menjadi angka 1, 2, 3. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan untuk font-nya kita ganti lagi seperti biasa, Times New Roman. Bawahnya juga Times New Roman. Bold 12 karena ini subbab. Colornya hitam. Sebentar, untuk yang nomor 2 tadi colornya juga hitam. Dan untuk follow number width-nya space. Dan karena di awalannya ini masih Romawi, seperti biasanya yaitu kita centang bagian legal style numbering-nya. Kemudian kita oke. Nah, untuk mengeditnya, bab satunya kita hapus terlebih dahulu, kemudian kita blok judulnya dan kita ketik. Kita klik di heading 1 ini. Ini dihapus terlebih dahulu. Nah, untuk di sebelum bab ini, kita ke menu layout, kemudian breaks, dan next page. Ketengahin, mata tengah, ini di enter, shift enter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan untuk yang ini, subbab ini kita ganti ke heading 2. Heading 2, kita sebelumnya edit terlebih dahulu ya di sini. Modify terlebih dahulu. Modify, kemudian kita ganti automatic. Times New Roman 12 bold.
Oke. Heading 3-nya juga iya, kita modify. Hitam. Times New Roman 12 bold. Oke. Nah, kita heading 2. Nah, kan otomatis seperti ini ya, teman-teman. Heading 2. Yang ini, bagian ini kita heading 3. Heading 3. Nah, untuk yang ini kita heading 2. Ini selanjutnya kita heading 3. Ini heading 2. Ini heading 3. 3. 3. 2. 3. 3. 3. Untuk bab 2 ini kita heading 1, kita hapus terlebih dahulu, kemudian heading 1. Nah, di sini, di sebelum bab, kita ke menu layout terlebih dahulu, kemudian bricks, dan next page. Ini sudah di tengah ya teman-teman, jadi kita shift enter saja. Dan ini kita edit ke heading 2. Heading 3. Heading 3, heading 3. 3. Ini 2. 3. 3. 3. 2. Nah, kita edit seperti ini saja teman-teman sampai ke bab terakhir. Heading 2. 3. Nah, bab 3 ini kita ke heading 1. Shift enter. Nah, seperti biasanya sebelum bab itu kita ke menu layout, bricks, kemudian kita next page. Heading 2. Heading 3. Nah, sudah selesai teman-teman. Selanjutnya kita membuat daftar isi. Daftar isi di sebelum daftar tabel. Kita ke menu insert, kemudian page break. Nah, kemudian kita ketik daftar isi di sini. Daftar isi. Kita ganti terlebih dahulu menjadi Times New Roman 14 bold rata tengah. Nah, selanjutnya untuk membuat daftar tabel, daftar isi kita bab 1 terlebih, kita heading 1 terlebih dahulu. Kita heading 1 terlebih dahulu. Nah, karena ada bab satunya ini, kita hapus. Kita hapus, kemudian kita ketengahkan, dan kita undo. Kenapa di undo? Karena supaya di sini tetap ada bab 1 ya teman-teman. Nah, untuk daftar tabelnya juga ya, kita heading 1 di bab 1 ini,
begini ini, dan kita bab 1 hapus. Nah, kalau misalnya tidak kita undo, maka bab 1 di sini akan hilang. Setelah kita ketengahin, kemudian kita undo. Nah, tuh teman-teman, kalau tidak kita undo, maka bab satunya akan hilang. Nih, bab 1, reading 1 ini hapus, kemudian kita ketengahin. Nah, di sini akan hilang. Sini akan hilang. Jadi kita undo terlebih dahulu biar bab satunya ada di sini, tidak hilang. Selanjutnya, sini, enter. Kemudian kita pergi ke menu referensi, kemudian table of contents, dan kita pilih kayak automatic table 1. Nah, akan langsung muncul seperti ini teman-teman. Untuk kontennya kita hapus saja. Nah, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, bab 1, subbab, bab, bab 2, bab 3, jadi akan langsung otomatis ya teman-teman. Jadi untuk yang daftar isi ini kita edit terlebih dahulu untuk fontnya, ganti ke Times New Roman, size-nya 12. Nah, seperti ini. Untuk tutorial yang nomor 2, kita sudah selesai ya teman-teman, mengatur penomoran bab hingga subbab menggunakan fitur multi-level list dan membuat daftar isi. Kemudian yang ketiga, tutorial yang ketiga yaitu atur format dokumen yang mencakup margin, spasi, perataan paragraf, dan penomoran halaman agar sesuai dengan pedoman skripsi fakultas. Nah, untuk di Fakultas Ekonomi Universitas Tinar, marginnya itu di pedoman skripsi adalah 4433. Jadi kita ke menu layout terlebih dahulu, margin, kemudian di margin. Nah, seperti ini teman-teman, ada di last custom setting 4433. Kalau di teman-teman belum ada customnya, kita pergi ke custom margin. Custom margin, kemudian yang top ini kita ganti ke 4. Dan yang left kita juga 4. Bottom 3, right 3. Kemudian kita oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan kita lanjut ke perataan paragraf. Nah, sebelumnya untuk isinya ini kita belum meratakan dan mengganti font yang sesuai. Jadi kita blok terlebih dahulu saja agar lebih cepat. Kemudian kita ganti ke Times New Roman. Dan kita rapikan satu persatu. Untuk ini kita edit menjadi rata tengah. Mohon maaf. Rata kanan kiri atau justify ya teman-teman. Dan untuk meratakan di bagian ini, kita klik yang di sini, di menu home yang ini, bagian ini. Kita agak kesanain. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian untuk awal paragraf itu biasanya menjorok ke dalam, jadi kita tap saja. Tap. Nah, untuk tabelnya juga kita agak kesanain. Nah, seperti ini teman-teman ya, rata. Nah, untuk ini kita juga
kita edit supaya lebih rapi. Nah, sini kita edit. Nah, di sini yang bagian ini sudah rapi untuk tabelnya. Nah, ini kita lanjut ke selanjutnya. Times New Roman 12. Bentar. Oh, yang sebelumnya ini belum diganti ke 12 ya, teman-teman. Jadi harus teliti untuk merapikannya. Nanti ke Times New Roman 12, kata kanan kiri atau justify, terus agak menjorokin. Dan kita tap 12, kita tap dan justify. Kita rapikan satu-satu ya, teman-teman. Sampai bab terakhir. Yang lebih cepat karena ini sama. Nah, sampai sini kita lanjut ke 12. Nah, seperti teman-teman. Justify. Kita blok juga yang begini ini. Sampai sini. Kita ganti size-nya 12. Ini kita rapikan lagi. Justify. Nah, size yang bab 3 ini coba kita rapikan. Nah, sudah rapi ya, teman-teman. Dan kemudian selanjutnya penataan paragraf sudah, penomoran halaman. Kemudian penomoran halaman. Oke, untuk penomoran halaman, caranya yaitu dengan pertama-tama kita membuat nomor halaman di bagian daftar isi terlebih dahulu. Untuk daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar itu formatnya itu selalu Romawi. Romawi kecil seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian
nomor halamannya itu ada di bawah tengah. Nah, seperti ini teman-teman. Sebentar, kita klik 2 kali. Di bawah ya, salah. Maaf, remove terlebih dahulu, kemudian bawah. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang pada bagian bab 1 ini, kita untuk link to preface-nya kita matikan, kemudian kita centang bagian different first page. Yang bawah juga sama, link to preface-nya dimatikan. Ini hapus terlebih dahulu. Link to preface-nya matikan dan different first page-nya dihidupkan. Seperti ini. Kemudian, untuk pada bagian bab 2, link to preface-nya dihidupkan dan different first page-nya dihidupkan. Jadi link to preface-nya di bagian bab 2 ini dihidupkan dan di first page-nya dihidupkan. Untuk pada bagian bab 3 juga sama, link to preface-nya dihidupkan dan different first page-nya dihidupkan, maaf. Nah, kemudian untuk pada bagian bab 1 ini, kita pastikan terlebih dahulu section di daftar gambar ini dengan bab 1 ini berbeda ya teman-teman. Jadi di sini ada section 1 dan ini section 2. Jadi dipastikan berbeda, dan ini link to preface-nya dimatikan. Coba kita cek, ini sudah mati. Oke. Di sini hidup, ini juga mati. Nah, kemudian untuk bagian footer-nya ini kita tambahkan nomor halaman di bottom of page, formatnya 1, 2, 3 angka seperti ini. Kemudian di tengah bawah ini. Dan untuk ini kita edit terlebih dahulu, start page numbering-nya kita start form 1. Nah, seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya, selain yang ada bab satunya ini, selain ada babnya ini, di bagian sini, kita pencet yang header. Karena untuk halaman pedoman skripsi, jika bukan halaman bab itu halamannya ada di atas kanan, di kanan atas, seperti ini. Jadi continue ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk bab 2 ini akan otomatis di bawah, dan selanjutnya ada di kanan atas, dan bagian bab itu selalu ada di bawah ya, dan yang bukan bab itu di kanan atas. Selanjutnya,
Untuk yang halaman, kita sudah selesai, kemudian kita edit spasinya, teman-teman. Spasinya. Untuk selain bab atau isi skripsi seperti daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar, itu spasinya 1 ya teman-teman. Jarak barisnya itu 1. Nah, seperti ini ya. 1. Jarak barisnya itu 1. Dan untuk pada bagian bab ini, bab 1 hingga bab 3 itu, jarak barisnya adalah 2 spasi. 2. Nah, seperti ini ya teman-teman. Bab 2, bab 3-nya belum. Kita blok terlebih dahulu. Sampai sini. Itu spasinya 2. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya, nah untuk yang nomor 3 ini kita sudah selesai, yaitu mengatur format dokumen, mencakup margin, spasi, penataan paragraf, dan penomoran halaman agar sesuai dengan pedoman skripsi fakultas. Ini sudah selesai ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke nomor 4, yaitu buat halaman contoh atau dummy untuk cover, lembar pengesahan, dan lembar persetujuan. Kemudian perbaharui atau update daftar isi agar sesuai dengan perubahan dokumen. Jadi kita buka terlebih dahulu dokumennya yang tadi. Kemudian di sebagian di sebelum daftar isi ini kita page break. Kita page break, kemudian kita tulis cover lembar pengesahan dan lembar persetujuan. Kita edit fontnya Times New Roman 14 bold hitam. Nah, untuk di cover ini kita ke rata kanan kiri, rata tengah, maksudnya rata tengah. Kemudian kita insert page break. Juga insert page break. Nah, kemudian seperti tadi, agar masuk ke daftar isi, kita pencet ke bab 1 terlebih dahulu. Ini heading 1 maksudnya. Nah, kemudian babnya kita hapus, kita ketengahin, kemudian kita undo. Di lembar pengesahan juga seperti itu. Hapus bab 1-nya, tengahkan, kemudian undo. Sudah. Untuk menambahkan daftar isi di lembar pengesahan dan persetujuan. Jadi kita update, kita pencet update tabel ini, kemudian update entire tabel. Oke. Lembar pengesahan dan persetujuan akan langsung muncul ke daftar isi otomatis. Kita edit lagi ini. Jadi Times New Roman 12
12 Times New Roman. Jaraknya 1. Nah, begini teman-teman. Jadi untuk nomor 4 ini sudah selesai ya teman-teman. Lanjut ke nomor 5. Temukan 5 referensi ilmiah melalui Google Scholar, kemudian lakukan citasi menggunakan Mendeley. Setelah itu, buat daftar pustaka secara otomatis dan perbaharui atau update daftar isi dokumen. Nah, sebelumnya di sini saya sudah menandai beberapa kalimat yang perlu memberikan referensi atau citasi ya. Ada 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sebelumnya kita perlu membuka Google Scholar, kita klik Google Scholar, dan mungkin kita cari ekonomi hijau, definisi dan prinsip ekonomi hijau. Nah, kalau tidak, caranya kita copy saja yang sudah kita masukkan ke sini. Ini kita paste di sini. Kita paste di sini. Nah, misalnya contohnya jurnal yang kita ambil itu di sini ya. Yang ini, yang paling atas. Kita klik kutip, kemudian kita klik yang refman. Nah, maka akan langsung muncul atau ke download di sini ya, teman-teman. Selanjutnya, kita cari ini hanya contoh ya, teman-teman. Hanya contoh saja. Kita pakai yang paling atas saja. Kemudian kita refman. Nah, akan langsung ke download. Seperti itu sampai semua yang memerlukan citasi atau jurnal-jurnal yang dipakai dalam skripsi itu perlu kita kutip. Tiga, kemudian selanjutnya kita cari saja green economy. Kita kutip. Nah, untuk jurnal-jurnal yang kalian pakai deskripsi harus itu ya teman-teman, harus jurnal yang sesuai dan bukan bodong ya teman-teman. Jadi pas harus hati-hati mencari jurnalnya. Ini hanya contoh saja ya. Kemudian kita buka Mendeley.
Nah, jika sudah membuka Mendeley, kita klik Add Reference, kemudian Import File, kemudian kita cari file yang sudah kita download tadi, ada 5 kan tadi. Nah, jika tidak terlihat di sini, untuk yang ini di atas open dan cancel ini kita ganti ke all file. Nah, sini sudah muncul ya teman-teman, ada 1, 3, 4, 5. Ini langsung masukkan semuanya saja. Kemudian kita open. Nah, akan masuk ke sini semua. Nah, kalau sudah, kita buka lagi dokumennya. Kita edit. Kemudian kita add ins. Kemudian ke Mendeley site terlebih dahulu. Nah, di sini akan ada referensi-referensi yang sudah kita masukkan. Nah, untuk menambahkan citasi, kita cari di sini saja. Nih, caranya misalnya di sini jurnal yang kita pakai ini ya, teman-teman. Nah, kita insert citasi. Nah, akan muncul seperti ini. Ya, teman-teman. Ini hanya contoh saja ya, teman-teman. Hanya contoh saja. Jadi, kalian harus memakai jurnal yang sesuai. Insert citasi. Nah, seperti ini. Citasi. Nah, kalau sudah membuat citasi ini, memasukkan citasi dengan jurnal yang sesuai, kita membuat daftar pustaka. Ini hapus saja terlebih dahulu.
Nah, kita tulis daftar pustaka. 14 times Roman buat tengah bab 1 ini ya teman-teman, di heading 1, kemudian kita hapus babnya, ketengahkan, dan kita undo. Ya, terbaca di daftar isi. Kemudian untuk membuat daftar pustaka ini kita memakai Mendeley. Kemudian kita insert bibliografi ya. Kita pencet klik yang titik 3 ini, kemudian insert bibliografi. Nah, akan otomatis seperti ini ya teman-teman. Dan untuk ini disesuaikan saja menggunakan font Times New Roman dan 12. Seperti ini ya teman-teman. Sudah selesai. Tutorial 1, 2, 3, 4, 5 sudah selesai. Oh iya, untuk menambahkan daftar pustaka di daftar isi, kita update saja daftar isinya. Daftar isinya. Update tabel. Oke. Nah, daftar pustaka akan masuk ke di sini, ke daftar isinya. Selesai. Ini kita sesuaikan saja. Seperti biasanya, Times New Roman dan 12. Seperti ini. Selesai. Sekian tutorial dari saya, semoga tutorialnya dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terkhusus untuk mahasiswa yang sedang menyusun skripsi. Bye-bye! I just had to let you know you're